Kan tiap-tiap yang bernyawa pasti mati ini nyawa nah. Ini bernyawa ulun ini nah. Awak ulun ini kan berisi nyawa, awak ini mati. Berarti kada kaina mati. Amun kaina mati, inya marasa hidup dimati kaina. Amun sudah mati tidak lagi dimati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kalau nyawa hidup. Nah, umpamanya ada kucing itu bernyawa, kucing itu berarti kucingnya mati, nyawanya hidup. Ada ayam, ayam itu mati, yang hidup itu nyawa. Nah, pahamlah. Bedanya lah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Nah, makanya ujar Rasul disuruh di situ mau tuh kabaran maut. Mati karena dirimu sebelum kau mati. Apa yang dimati? Terutama sifat 7. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Itu kesimpulan daripada sifat 20. Sifat 20 itu rincinya 7 aja lagi kudrat. Dan kita merasa berjalan tuh nah. Berarti kada apa nang berjalan itu kudrat Allah Ta'ala. Nah itu berarti mati dalam perasaan seorang. Iradat bakahandak. Nang kita merasa bakahandak mati akan. Itu kehendak iradat Allah Ta'ala. Ilmu nang kita merasa alim, nang merasa berilmu mati akan kita bodoh. Nang berilmu tu Allah. Hayat hidup. Nang kita merasa beisi hidup mati akan kita sekarang mati. Nah kada hidup. Sama mendengar. Kita nang merasa beisi pendengaran mati akan berarti aku kalau bisa mendengar tu pendengaran Allah sifat samanya. Basar mati akan. Nang kita merasa beisi lihat, kada ada beisi lihat mati. Berarti kemarin nama lihat itu siapa? Basar Allah. Kalam berbicara mati akan. Bahwa kita ini tidak ada basic kalam untuk kalam Allah. Nah berarti mati saudara. Jadi barang yang mati kaina kada lagi dimati. Cuma kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau orang sudah mati kada takutan mati kan yang sudah mati. Kalau orang yang takutan itu merasa bisi hidup lalu dimati oleh Israel, makanya takutan. Menang kayak kita kembali. Dengan barang orang kembali boleh ini kan nyaman tanpa diusir. Tanpa dicabut. Kalau orang syariat bujur aja dicabut tuh bujur aja. Tapi kalau orang hakikat tidak dicabut-mencabut. Kenapa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, wahai nyawa yang tenang, kembalilah engkau ke hadirat Allah Ta'ala dengan rela tanpa dipaksa. Karena ada urusan Israel mencabut. Israel itu mencabut, nah ini merasa beisi roh. Menurut kita ini roh Allah Ta'ala, kada ada kisah beisi roh, apa yang dicabut? Ya nang malaikat kada sanggup mencabut, itu urusan Allah Ta'ala. Nah jadi tadi tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Jadi awak kita ini bernyawa, berarti awak kita ini mati. Kalau nyawa hidup. Nah, jadi ada bedanya, ada persamaan. Orang yang mati hisi lawan mati manawi. Kita ini ngarnya mati manawi, mati hisi belum lagi. Mati hisi itu mati nang innalillah, nang dipatak orang di tanah, itu mati hisi. Kalau kita mati manawi, tapi ada persamaannya, ada perbedaan. Kalau mati hisi kan, kalau mati hisi itu kita ini mati dimandi kan. Siapa nang memandi? Tukang mandi. Tapi sebenarnya kada tukang mandi nang memandi, roh nang tukang mandi. Siapa roh itu? Hakikatnya Allah. Itu nang memandi kan. Sama lawan kita nah. Kita ini kan awak kita ini mati. Berarti bila pian ke kamar mandi, siapa nang memandi? Awak pian ini kan benda mati. Siapa nang memandi pian? Roh. Nah, tukang mandi itu kan roh juga. Sama lah. Jadi dimandi kita sama. Orang yang mati his itu dimandi oleh tukang mandi. Nah, lalu disabuni lah. Sama. Kita ini disabuni juga. Nah. Siapa namanya buni roh tadi nah hidup. Nah, imbah disabuni lalu diudui. Diudui lah. Orang mati itu kan diudui ya lah. Nyaka ada bodoh surangan. Kita ini kan kada kau bodoh surangan juga. Nah, tangan kita ini jangan nyaka ada roh. Diuduinya nah, sama. Jadi mati manawi, mati hisi sama. Ada bedanya, ada persamaan. Lalu setelah diudui, lalu dikapani, dibajui. Nah, kalau orang mati hisi dikapani, kalau kita dibajui lah sama. Kapan tuh dibajui? Dipopore, bebinen dipopore lah.
orang mati dicandani bubur juga sama. Nah samalah. Lalu imbah nang artinya dimandi, diudui, dikapane, lalu dicandanai, kita dipupuri juga. Lalu disembahyangkan. Jadi si mayat itu siapa menyembahyangkan yang hidup pula. Sama awak kita ini benda mati. Siapa yang menyembahyangkan dan hidup? Siapa yang hidup? Roh. Nah, sama lah. Nah, lalu kemudian orang yang mati itu diangkat ke jenazahnya, diangkat keranda mayatnya. Siapa yang mengangkat yang hidup pula? Sama kita ini. Awak kita ini berdiri, siapa yang mengangkat? Ada orangnya ada. Ya roh. Nah, sama diusung keranda mayat yang mau usung orang yang hidup. Sama awak kita ini diangkat berdiri itu tak angkat lah, diusung oleh yang hidup. Lalu imbah di keranda mayat diusung, dibawa ke tempat pemakaman, dikuburakan, dipatak. Kalau kita aja pengertian dikuburakan, dipatak. Kuburakan nang pian marasa beisi diri, kuburakan nang marasa pian beisi jasad, kuburakan nang marasa beisi diri, beisi wujud. Patak akuan pian dipatak, akuan pian ditenggelamkan. Kada lagi pian beisi akuan. Nah itu maksudnya dikubur, dipatak sama lah. Nah jadi ini nang mati bilangnya sudah mati, kayaknya kada lagi dimati. Jadi setelah dimakamkan, dipatak, dikubur. Kada kelihatan gelak orang yang dipatak buat anak kelihatan, kada kelihatan gelak sama orang kita, pengakuan kita kada kelihatan nih, berarti bila barang kada kelihatan, siapa yang kelihatan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Berarti aku terlindung yang adanya Allah. Kayak itu. Kan banyak orang kalau mengata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi maknanya kada tahu. Biar 10 kali membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk, tetapi setannya ada. Iya seorang tuh bang setannya. Bila kita nih merasa kita sembahyang tuh setan, bila kita merasa beramal setan, bila kita merasa berzikir setan. Supaya jangan setan, lindungilah ulun ya Allah dengan perlindunganmu ya Allah. Berarti kita terlindung wujud Allah yang ada. Nah di situ. Biar kada tapi membaca auzubillah tapinya tahu terlindung kepada Allah. Biar 10 kali membaca tapinya merasa dirinya ada, tatapai setannya ada. Nah itu. Lalu kemudian imbah dipatak tadi. Imbah dipatak lalu ditalakinakan. Ditalakinakan kala innaka mayitun wa innahum mayitun. Ujar tukang talakin, engkau mayat, semuanya mayat. Nah ditalakinakan. Jadi nang ditalakinakan ini bukan orang mati, orang yang datang ke tempat pemakaman. Si tukang talakin itu sebenarnya kada menalakin si mati, kada aman orang tahu. Man orang kada tahu tukang talakinnya menalakinakan si mati lah. Jauhnya bang di bawah tanah mendengar lainnya. Amun menalakinakan tuh biar kada di bawah tanah. Waktu dimandi itu nah ditalakinakan kuriaki pakai mikrofon. Nah jadi sebenarnya yang ditalakin itu bukan si mayat nah pada hakikatnya. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau mayat, semuanya mayat. Nang ke tempat pemakaman mayat, berarti kita ini mayat. Nah makanya innaka mayitun wa innahum mayitun. Lalu setelah artinya ditalakinakan, dijikirakan kelak, kita gini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dizikirakan ini yang mengandung dua makna, nafi dan isbat. Nafiakan, tiadakan wujud kamu, nyatakan wujud Allah Ta'ala yang ada. Nah jadi ditalakinakan, dizikirakan. Kaina umpamanya jar pulang dihisap, kaina dihisap pula, dihitung. Ada alam hisap, alam perhitungan. Jangan kaina dihisap sekarang dihisap. Nah lah, karena orang mati kita nih. Ngaran dihisap tuh dihitung. Maksud dihitung tuh amal ikam kah, amal Allah kah? Nah kayak itu. Bilanya kamu nang merasa beramal ke kiri anaknya. Bilanya ini ikam kada merasa beramal, amal lillah minallah billah lillahi ta'ala, berarti amal Allah Ta'ala gul ke surga. Dihitung amal kita ke amal Allah. Kamu kah yang berzikir Allah kah? Kamu kah yang salat Allah kah? Kamu kah yang hidup Allah kah? Itu ngarannya alam hisab, alam perhitungan, bukan kaina sekarang. Itu kalau secara syariat kan bujur aja kaina. Kalau secara hakikat dihisab, dihitung dulu.
dihitung, ini langkah kaki siapa, ini jalan siapa, ini lihat siapa. Nah, lalu kemudian alam mijan. Alam mijan itu alam pertimbangan dulu kaina. Sekarang ditimbang dulu, itu kaina wujudnya syariat. Sekarang kita timbang. Nah, ditimbang apa? Nah, ditimbang itu sifat 7. Kodrat pian kan kodrat Allah Ta'ala timbang. Oh, ini kodrat Allah Ta'ala, gol ke surga. Mun kodrat pian, gol ke neraka. Iradat ditimbang, iradat siapa? Kehendak siapa? Bila kehendak pian, gol ke neraka. Tapi bilanya kehendak Allah, iradat Allah, gol ke surga. Kedua ada ditimbang. Kodrat ilmu siapa? Ilmu Allah, ilmu kamu, alim kamu, alim Allah. Nah, oh ini ilmu kamu, gol ke neraka. Oh ini ilmu Allah, gol ke surga. Hayat ditimbang, hidup siapa? Hidup kita kayak hidup Allah. Bila kita merasa bisi hidup, gol ke neraka. Tapi hidup engkau ya Allah, gol ke surga. Sama mendengar. Pendengaran kamu kapan dengar Allah Ta'ala? Bilanya kamu yang mendengar, gol ke neraka. Tapi bilanya ini Allah bersifat sama yang mendengar, gol ke surga. Besar pulang melihat. Ditimbang basar kita kah basar Allah? Bilanya kita merasa bisi sifat basar penglihatan, gol ke neraka. Bila kita merasa kadang ini basar Allah, gol ke surga. Terakhir ditimbang sifat kalam. Kalam kamu kah kalam Allah? Bilanya kamu merasa bisi kalam, gol ke neraka. Bilanya ini kalam Allah Ta'ala, gol ke surga. Nah, apalagi setelah alam hisab, alam mijan, alam mahsyar pulang nih, alam mahsyar nah. Alam mahsyar kaina ada, sekarang ada. Jadi alam mahsyar nih kayak ini. Alam pertemuan sama. Di alam mahsyar kaina sama pertemuan. Umur selawi sama muhanya rata. Itu bujurnya kalau di dalam syariat. Kalau di dalam hakikat gini nah. Sekarang pertemuan alam mahsyar nah. Semuanya melihat nih nah, ping warnanya, ya itu namanya pertemuan sama melihat. Sekarang lah, nah satuakan, esakan, zat Allah yang bersiap lihat satu. Pada masar kayaknya tuh bujur aja, karena bila barang masar itu sama rata umur selawi, sama laki-laki sama bini sama, bujur. Itu kitab syariat bujur. Kita sekarang hakikat. Sekarang kalau masar gimana? Siapa yang melihat hirang? Biar ada melihat hirang kita bawa ke Sambang Liung. Kalau rumah sakit jiwa juga ada melihat hirang ini nah. Nah ini warna pink, berarti sama lah. Nah itu barang masar. Terakhir ini kena zaman nyeberangi jembatan Siratul Mustaqim seperti rambut di belah 7. Pikirakan Nabian, jangankan rambut di belah 7 lah. Ibaratnya gadang pisang aja, batang pinang, batang nyur kita kencang ke sungai seberang nah. Kayak menyeberangi bisa tergugur. Apalagi rambut di belah 7. Kayak apa pengertiannya? Nah ini pengertiannya. Jadi bujur aja kalau secara syariat. Nah pengertian hakikat kayak ini rambut di belah 7 nah. Perhatikan. Rambut seperti rambut di belah 7. Maksudnya pakai sifat 7. Itu maksudnya. Makanya kita berjalan memakai sifat 7 lah. Kudat, iradat, ilmu sama besar. Jadi menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, jangan rambutan di belah 7, pakai sifat 7. Paham? Maka di YouTube nah. Kalau orang nggak tahu hanya dia tahu. Nah, iya rambut di belah 7 kayak apa ya kita pikirkan? Karena memikirkan bisa gila. Ya jaruran batang nyur aja dikancang nah. Suruh pian berjalan mengarta gugur sih apaan? Nah, jadi itu pada hakikatnya janganlah kamu menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim dengan rambut di belah 7. Seberangilah dengan sifat 7. Ya ada akal. Nah, ini kita dalil akal bukan dalil nakal ya. Bujur kan? Menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim tanpa sifat 7 kada kawa. Kudrat di mana andaknya kudrat di betis. Iradat di mana andaknya di hati bak anak. Ilmu andaknya di mana di otak akal pikir. Hayat hidup Allah Ta'ala di mana andaknya? Di roh. Sama sifat Allah Ta'ala di mana andaknya? Di telinga. Sifat Allah Ta'ala besar di mana andaknya? Di mata. Sifat kalam Allah Ta'ala di mana? Di muntung. Nah jadi sifat 7. Nah Allah Ta'ala sifat Tuhan ada pada diri kita. Dan juk kasana kamari sebenarnya bukan kita.
tapi itu pekerjaan Allah Ta'ala. Nah, simpon sudah. Itu nangin tadi. Nang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap bernyawa pasti mati kelana. Ulun rinciakan tadi, mulai dimandii, diudui, disabuni, dikain kapani, dibajui, dipupuri, dicandanai, diangkat on keranda mayat kala, lalu kan disambahjangakan, lalu dipatak, dikubur, kubur akuan kita, lalu dizikirakan, lalu ditalakinakan. Nah, lengkap tuh. Lalu kena ada alam hisab, alam perhitungan dihitung sekarang, amal kamu ke amal Allah. Lalu di alam mizan, alam pertimbangan, ditimbang. Udat, iradat, ilmu, haid sama basar kalam, ampun siapa. Lalu kemudian pertemuan, padang masar, pertemuan sama, pandangan satu. Sekarang memandang, ini sama warna pink. Lalu yang terakhir, menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim seperti rambut di belah 7. Jangan pakai rambut di belah 7, tapi pakai sifat 7. Nah, sempurna sudah di sini. Jadi sudah melalui kita kepada hakikat. Kalau syariat belum. Kan mati isi belum, mati menawi sudah. Nah, kan kita dipatak dikubur belum, tapi kalau kita mematak akuan sudah. Kalau mayat kan dimandii, kita belum, tapi kalau dimandii sudah. Pada hakikatnya dipupuri, dicandanai, dikain kapani, disembah yang akan diangkat karena mayat dizikirakan.